Nanti kita dalami ini berarti ya. Yang 1, 2 ini nggak usah dalami dulu. Semoga dari kesempatan bisa. Ya. Atau Bapak Ibu undang saya ke sekolahnya. Ya. Saya siap menjadi sponsor. Makan kuda. Iya. Gantala ya. Oke, kita masuk ya. 1, 2 ini singkat saja. Nanti kita dalami di poin ketiga. Kenapa kita perlu jadi coach? Ini tantangan hari ini ya. Ya, hampir semua kurikulum ada di internet. Jadi muridnya lebih pintar daripada kita. Ya, Gen Z ya, Z melek teknologi dibanding kita. Pendidikan belum menyentuh aspek manusia secara utuh. Ini mengajar masih konvensional. Ini tantangan di PGRI ya. Konferensi Kerja Nasional PGRI. Saya hadir waktu itu Bapak Ibu 2022 di Jakarta. Harapannya guru mampu menggali potensi diri setiap individu. Guru mampu mengembangkan dimensi manusia secara utuh. Nah, kepala sekolah harus punya leadership. Ya. Ini harapannya dari Konferensi Nasional PGRI. Ya. Kemudian, nah ini dia coach Bapak Ibu. Jadi konvensional ini direktif satu arah. Ya. Cara mengajar direktif satu arah. Tapi sekarang enggak lagi. Kita mengembangkan manusia. Bukan lagi ember yang diisi anak didik kita, tapi sebuah potensi, sebuah api yang harus kita nyalakan. Nah, itu tugas seorang coach Bapak Ibu. Tidak lagi direktif, kamu harus ini, harus itu, harus ini, no. Tapi mengembangkan potensi individu. Untuk punya kemampuan ini Bapak Ibu, ini kita perlu training 5 hari. Nah, mau? Mau, siap. Mau atau mau banget? Mau banget. Nanti tanya ke kadisnya, anggarkan lagi tahun depan. Ya, contoh gini, ini teknik coaching yang sederhana. Anak saya usia ketika itu 3 tahun. Dia minta, Pak, ayah tolong ambilin bantal di kamar. Sebagai seorang tua apa yang dilakukan? Menolak, marah, apalagi kurang ajar, masih kecil nyuruh-nyuruh. Ibu Pak ambilkan kan? Gak tega kan ya? Ibu ambilkan kan? Nah, teknik coaching gini. Saya nanya, bantalnya di mana? Di kamar. Warna apa? Warna pink. Bantal kesukaan Naila. Oh itu, apresiasi dulu. Oh bantal kesukaan Naila. Iya. Berat atau ringan? Ringan. Coba ayah mau lihat Naila kuat nggak mengangkat bantal itu. Lari ke kamar, ambil bantalnya dibawa keluar. Ringan. Saya hanya bertanya. Makanya jangan ambil sendiri. Dia menemukan solusinya sendiri. Ini namanya metode coaching. Iya. Keren atau keren banget? Keren. Pakai marah-marah nggak? Istighfar dulu. Astagfirullah. Gitu, teknik coaching. Ya. Bapak Ibu kalau mau tahu tekniknya cukup cari di YouTube saja. Teknik coaching anak SMP gimana? Banyak di YouTube. Banyak. Ya, banyak sekali. Cari aja tekniknya. Tapi kalau mau ikut trainingnya ada, kami siap training 5 hari pelatihan. Anak-anak sering dibully. Nah, saya coaching juga. Ada anak di Baruga itu 2 bulan nggak sekolah karena dibully SD kelas 5. Bolak-balik ke psikiater karena trauma. Saya coaching 2 kali pertemuan, 1 pertemuan 2 jam, 1 jam sampai 2 jam. Besoknya mau sekolah. Saya hanya mengubah mindsetnya saja Bapak Ibu. Memaafkan teman-teman yang membuli dia, kemudian berdamai dengan lingkungan sekolahnya. Besoknya semangat lagi besok sekolah. Dengan teknik coaching. Keren atau keren banget? Keren. Tolong belajar Bapak Ibu, apalagi ada kepala sekolah. Ya, tidak perlu lagi marah-marah kepada bendaharanya, guru-gurunya. Dia akan eksekusi cari solusi sendiri dengan hanya bertanya saja. Nah, tapi teknik pertanyaannya nggak sembarangan. Ada urutannya, ada tekniknya. Wah, kamu cantik juga. Clear sampai situ Bapak Ibu apa itu coaching? Clear ya? Nah, tapi ini tidak mudah ilmunya ya, mahal ini ilmunya. Silakan belajar lagi, cari lagi, update lagi di internet. Ya. Sekolah penggerak. Nah, kalau kita bisa mengcoaching orang, maka kita mampu membantu dia menemukan why-nya, alasannya untuk apa dia melakukan itu.
Contoh, misalnya ada anak yang sering terlambat, kita coaching dia. Kan bisa ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet, udah selesai. Iya kan? Tapi kalau kita tanya pakai teknik coaching, kenapa kamu terlambat? Tadi macet. Apa yang bisa kamu lakukan besok tidak terlambat lagi? Ya, saya akan bangun lebih awal. Bagaimana cara saya bisa memastikan kamu bisa bangun lebih awal? Kan teknik coaching seperti itu. Bagaimana saya bisa membantu Anda untuk tidak terlambat lagi? Dia akan menemukan solusinya sendiri, tanpa harus memerintah, menceramahi, apalagi memarahi. Anak zaman sekarang tidak suka diceramahi Bapak Ibu. Betul? Sekali Bapak Ibu ceramah, besoknya dia muntaber, mundur tanpa berita, tidak masuk sekolah. Itu dia. Nah, ya, manusia, kata guru saya, manusia bukan ember yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Itu teknik coaching. Semoga ada waktu kesempatan kita bisa sharing lagi, khusus coaching saja. Ya. Oke, yang kedua, how to manage energy. Udah jam 10 nih Bapak Ibu, kelas? Rajin atau kelas? Sampai jam 2? Mahal ini Bapak Ibu ya. Saya sampaikan Bapak Ibu, saya di luar itu dibayar per jamnya 5 juta. Ya. Ya. Ini ya menyesuaikan lah. Guru-guru adalah ujung tombak Indonesia, betul ya? Jadi berapapun kalau saya diundang sama guru-guru, kepala sekolah ya, berhubungan dengan pendidikan, saya tidak pernah sebutkan nominal. Berapa disiapkan? Gas. Tepuk tangan dulu Pak. Karena gak mungkin saya menjangkau semua anak didik Bapak Ibu, tapi Anda yang akan membantu dia untuk menjadi orang hebat dan orang sukses, betul? Satu orang saja anak didik Anda sukses, pahalanya jadi ya Bapak Ibu, surga, betul? Ya. Tapi kalau satu orang yang rusak karena Anda, ya, ikut juga ditarik neraka nanti. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kepala sekolah itu 2 kaki, satu kakinya ke surga, satu ke neraka. Hati-hati ya. Nanti berat kemana nanti ya? Yang mana ringan masuk. Oke, how to manage energi ya. Ingat, prestasi Bapak Ibu nggak cukup banyak kompetensi saja. Anda harus kalikan dengan energi. 2 hari besok Anda belajar kompetensi, betul? Tapi tanpa energi nggak ada artinya kompetensi Anda. Bayangkan Anda punya 10 kompetensi, energinya 0, ya 0. Tapi Anda punya 1 kompetensi kali 10 energi, kali 10. Nah ini pentingnya energi. Kenapa? Karena orang tak punya energi, maka low energinya bisa sampai bunuh diri nih. Malu, energinya 20, di bawahnya ini udah bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri itu pasti malu tuh awalnya tuh. Aib. Tapi sebagai guru, kepala sekolah, bendahara, minimal di level energinya berapa? Berapa kira-kira? Minimal. Sukacita. Wah, 540 level energinya. Wah, ini luar biasa nih kalau sukacita. Minimal berapa? 200. Berani apa nih? Berani melawan sistem? Berani menyelewengkan? Berani kawin lagi Pak? Minimal, kata guru saya, minimal di 350. Kalau bahasa Inggrisnya acceptance, penerimaan. Anda menerima setiap kondisi itu sudah luar biasa. Menerima kondisi apapun itu sudah luar biasa. Gaji terbatas, fasilitas terbatas, anak didik yang luar biasa uniknya, bukan nakal ya, unik. Ya. Anda menerima keadaan itu sudah luar biasa. Anda akan menemukan potensi Anda. Terima dulu takdir Anda. Kalau sudah seperti itu, maka yakin dan percaya Anda akan terus naik. Anda akan akal budi, mencintai pekerjaan Anda, sukacita, sampai bisa mencerahkan orang lain. Satu kepala sekolah yang level 700 ini bisa mengoptimalkan sampai 2 juta orang anak didik. Satu orang saja. Tapi selama ini pertanyaannya, kita di level mana nih ketika ke sekolah? Marahkah?
Duka kah? Apatis kah? Atau di mana nih? Pas sekolah nih? Selama ini? Apatis. Pencerahan. Minimal di penerimaan ya. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 tips untuk menaikkan level energi. Yang pertama, gerak. Teorinya ini dari jurnal psikologi, motion create emotion. Gerakan mempengaruhi emosi. Contoh saja ya. Kalau kita duduknya tidak semangat, maka emosi kita nggak semangat. Kalau kita ke sekolah jalannya tidak semangat, maka seharian kita nggak semangat. Betul? Dari cara bangun tidur kita, cara jalan kita itu menentukan sekali Bapak Ibu. Walaupun sehari ini saya sudah mengajar full sampai sore, malamnya saya masih energi. Kenapa? Karena saya jaga dengan gerak Bapak Ibu. Nah, jadi gerak aja dulu. Ini teori ini sejalan dengan hadis Nabi itu. Ditanya kalau kita sedang marah dalam berdiri, maka diminta duduk. Itu ada gerakan kan ya, motion. Dengan gerakan itu menurunkan gelombang otak kita, menurunkan emosi kita. Jadi kalau ada temannya yang marah-marah, suruh duduk dulu. Ya. Minimal ada pergerakan lah, motion. Ya. Ketika Anda hilang semangat, berdiri dulu aja. Ya. Sepakat? Motion, gerakan. Ya. Jangan diikuti. Pilek sedikit, udah malas tiduran di rumah, tambah sakit. Betul? Maka orang yang suka jalan pagi, dia akan selalu semangat. Umroh kemarin Bapak Ibu, saya menemani ada orang usia hampir 60 tahun. Ketika selesai umroh grup nih ya, umroh grup selesai sekitar habis sholat zuhur lah. Selesai. Apa dia bilang, Mas, bisa kan temani saya umroh lagi? Baru selesai Bapak Ibu. Dia minta temani umroh lagi. Saya temani lagi umroh lagi berdua sampai Isya, berdua umroh sama dia. Usia hampir 60 tahun. Tapi semangatnya luar biasa. Saya cek di jam tangan saya, hari itu saya berjalan 60.000 langkah. Artinya 30 kilo saya berjalan di hari itu. Luar biasa. Karena saya tanya kenapa energinya nggak habis-habis Pak. Saya setiap hari habis sholat subuh saya tidak tidur, saya jalan keliling kampung. Oh pantas. Dia suka jaga geraknya. Jadi kalau ada kepala sekolah, guru-guru habis subuh tidur lagi, nggak lama itu habis pensiun selesai. Ya, 4S. 1 S yang pertama apa? Sakit-sakitan. S kedua, stres. S ketiga, stroke. S keempat, stop. Kalau tidak menjaga geraknya. Jadi ya. Nah, ini dari hadisnya ya. Sejalan dengan riset yang tadi. Oke. Tips kedua, tadi gerak, yang kedua kata. Ya, untuk menjaga energi. Kata-kata adalah kekuatan. Kata-kata adalah doa. Ini kisah nyata. Mungkin ada pernah dengar. Boleh Anda ceritakan lagi kepada guru-guru Anda di sekolah. Ketika apel pagi Senin, sampaikan kisah ini ya. Kisahnya gini Bapak Ibu. Ini Thomas Alva Edison nih yang menemukan lampu. Ketika SD dulu dia dapat surat dari gurunya. Kasih ini ke ibumu. Ibunya baca surat itu, setelah dia baca, apa kata ibunya? Nak, mulai besok kamu gak usah lagi sekolah di sana. Thomas mengatakan, kenapa nggak boleh lagi sekolah di sana? Ibunya mengatakan, menurut guru dan teman-temanmu di surat ini, kamu anak yang paling jenius di antara yang lain. Maka nggak perlu lagi sekolah di sana. Kita cari sekolah lain. Akhirnya dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa. Dia menganggap dirinya jenius. Kata siapa? Mamanya, ibunya. Karena dia merasa jenius, dia lakukanlah percobaan untuk membuat lampu. Berapa kali gagal? 1000 kali. Di percobaannya 1000 baru berhasil, betul? Tapi ketika ditanya, mengapa tidak menyerah sampai 1000 kali? Dia mengatakan, saya tidak pernah gagal. Saya hanya belum menemukan bahan yang tepat untuk membuat lampu. Di percobaan ke 1000 saya menemukan bahan yang tepat.
nggak ada rumus gagal. Dia menganggap saya jenius. Berhasil buat lampu, bikin perusahaan namanya GE, General Electric, masih ada sampai sekarang perusahaannya, perusahaan raksasa di dunia. Ketika ibunya meninggal, dia pulang ke rumah ibunya. Dia bereskan barang-barang orang tuanya, ketemu surat SD dulu tersimpan rapi di lemari ibunya. Dia ambil surat itu, dia ingat ini surat ketika SD dulu. Dia baca, dulu SD belum bisa baca dia. Dia baca, betapa terkejutnya Thomas Alva Edison ketika dia baca isi suratnya. Thomas Alva Edison anak yang paling idiot di antara teman-teman. Isi suratnya. Tapi ibunya mengganti kalimat idiot jadi jenius. Maka dia menganggap dirinya saya jenius. Iya, ternyata doa. Diinstal kata-kata jenius oleh ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selama Anda mengajar, berapa kali Anda menginstal kalimat yang bagus? Atau sebaliknya? Iya. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar dulu Bapak Ibu, istighfar ya. Astagfirullah. Semoga Allah maafkan kita karena kita belum paham ilmu. Ya. Beruntungnya saya Bapak Ibu baca teori ini ketika saya belum punya anak. Itu beruntungnya saya. Tapi guru-guru saya dulu ketika saya sekolah, kalimat-kalimatnya kalimat negatif saya maafkan semuanya. Jadi banyak-banyak juga minta ampun sama Tuhan, sama Allah. Semoga murid-murid kita juga memaafkan kita. Ya. Ini kisah nyata yang kedua. Biar lebih jelas lagi gitu ya. Tentang kata-kata. Siapa ini? Sudah sih, masih hidup orangnya ya. Masih ya? Sudah. Ya. Saya pernah dapat dia ketika mengantar jamaah umroh 2018 pas Ramadan. Oh indah sekali. Dia baca surah Ar-Rahman ketika sholat subuh. Satu Masjidil Haram menangis semua. Ya, ketika awal Ramadan waktu itu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin karena doa orang tua saya juga, hampir setiap tahun saya berangkat umroh gratis, bahkan dibayar. Jadi pastikan Bapak Ibu yang masih punya anak doakan yang baik-baik. Saya ini karena bukan karena kebaikan saya, tapi doa orang tua saya. Jadi kita dengarkan kisahnya ya. Tolong sampaikan nanti di guru-guru Anda. Siap? Siap. Sampaikan keadaan didik Anda. Siap? Oke. Kisahnya gini, ini kisah nyata. Ketika sudah kecil, ibunya menyiapkan makanan untuk tamu yang mau datang ke rumah. Dia datang ke rumahnya pulang bawa pasir, Bapak Ibu. Dia sering melihat ibunya menaburi makanan dengan bumbu kan. Dia pun keluar ambil pasir. Tamu sudah mau datang nih. Dia taburi semuanya pasir. Ya, bayangkan kalau orang Arab kan pakai nampan besar kan ya. Iya. Kasih mandi, ditaburi pasir semuanya oleh saudara. Kecil. Pertanyaan saya, Anda jadi bapaknya, jadi ibunya, apa yang dilakukan? Kata-kata apa yang keluar? Apa kata-katanya? Bahasa Jepang itu apa? Ya. Ya. Ibunya marah sekali Bapak Ibu, marah sekali. Dia usir, keluar kamu dari rumah sudah, ke masjid sana, semoga jadi imam. Marah, tapi kata-katanya positif. Oke. Jadi marah itu manusiawi, susah dikontrol. Tapi yang bisa kita kontrol kata-kata kita. Ya. Betul? Nah, jadi mulai hari ini, malam ini, dan seterusnya, nggak ada lagi kata-kata negatif. Sepakat? Sampaikan ini sama guru-guru Anda. Oke? Tepuk dulu sebelahnya. Sadar bos. Sebelahnya juga, kamu juga tobat. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Jadi anak saya ya, ketika jatuh piring pecah, tadi siang pecah satu piring lagi. Saya bilang, alhamdulillah. Dasar anak soleha. Semoga jadi penghafal Al-Quran. Saya doakan begitu. Mas hanya piring pecah hanya berapa puluh ribu, kita doakan dia kata-kata negatif. Ya.
Mungkin kita belum tahu ilmunya, tapi sekarang udah tahu, jangan lagi. Sepakat? Dan seterusnya. Oke, janji? Ya harus janji nih, ya. Ya, insya Allah Indonesia itu tidak pasti. Janji. Nah, insya Allah dilaksanakan ya. Amin. Ya, pulang dari sini atau nanti masuk kamarnya, saya sarankan tobat dan nasuha, ya. Yang pernah kata-kata negatif. Ya. Nah itu dia. Nah, ya, ini hadisnya. Saya sudah sampaikan ya. Hormatilah anak-anakmu, didiklah mereka, Allah berrahmat kepada seorang yang membantu anaknya sehingga anaknya menjadi berbakti kepada Allah. Satu anak saja yang berbakti kepada Allah itu jadi amal dari untuk Anda. Insya Allah pahalanya surga. Satu orang saja Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak, satu saja yang mendoakan Anda sudah cukup gitu, menyelamatkan kita dari surga. Asal ada sedikit iman di hati. Biasa. Menerima usahanya walaupun kecil, maafkan kekeliruannya, tidak membebaninya dengan beban yang berat, tidak pula memakinya dengan makian yang melukai hati. Riset yang tadi sudah disampaikan sejak 1400 tahun yang lalu. Istighfar Bapak Ibu. Astagfirullah. Kita sudah tahu teorinya, tapi bagaimana pengamalannya selama ini? Itu dia. Buat kita banyak merenung di malam ini ya. Oke. Beruntung nggak malam ini Bapak Ibu? Beruntung ya. Ini yakin bisa jadi Allah sudah takdirkan kita berjumpa malam ini, betul ya? Saya juga nggak pernah agendakan pertemuan malam ini Bapak Ibu, di luar agenda saya. Tapi kemarin tiba-tiba ditelepon, pas juga saya kosong malamnya, gas saya bilang untuk guru-guru dan kepala sekolah. Kita harus berikan yang terbaik. Nah, lanjut. Yang ketiga, fokus hal-hal yang baik, maka kita akan dapat yang terbaik. Singkat saja. Maka untuk memanage energi adalah switch mental fokus Anda. Fokus kepada hal yang baik saja. Ya. Banyak tantangan hari ini, jangan nggak usah fokus pada tantangannya, fokus kepada hal yang positifnya saja. Oke, Bapak Ibu? Are you okay? Oke. Masih menyimak? Masih ya. Oke. Kalau nggak menyimak saya stop ini ya. Nah, oke. Switch mental focus. Nah, contoh ini singkat saja. Ini kisah analogi. Ada monyet dapat pisang satu, bahagia nggak monyetnya? Coba Anda kasih satu monyet pisang, bahagia nggak? Di tengah kebahagiaan monyet tambah satu pisang lagi, gimana perasaannya? Tambah bahagia kan? Dapat 2 pisang, Anda tambah satu lagi jadi 3, gimana perasaan monyetnya? Bahagia atau bahagia banget? Gimana ekspresi monyet ketika bahagia? Boleh contohkan? Oh, kan? Saya mau contohkan tapi khawatir nggak mirip, ya. Pokoknya bahagialah, ya. Di tengah kebahagiaan monyet, ambil satu pisang, kasih ke monyet yang lain. Gimana perasaannya? Sedih? Marah? Bisa mengejar Anda? Betul? Pertanyaan saya, kenapa monyet marah? Pisangnya diambil. Apalagi? Berkurang jatahnya, apalagi? Kalau temannya cuma dapat satu tuh. Iya. Kenapa dia marah? Karena fokus monyet kepada satu pisang yang hilang. Dia lupa di tangannya masih ada 2 pisang. Nah, selama ini banyak membuat kita kecewa, marah ketika kehilangan sesuatu. Betul? Kita lupa masih banyak yang bisa kita syukuri Bapak Ibu. Ini tepuk tangan dulu. Yang membuat kita menderita bukan karena kehilangan, tapi lupa kita bersyukur. Kita selalu merasa kekurangan, gaji gak cukup, TTP dipotong terus. Kita lupa di luar sana 2.000, 5.000, puluhan ribu orang mencari pekerjaan. Betul? Anda dikasih pekerjaan yang baik, pendidik anak-anak yang baik, bisa jadi amal jariah, masih gak bersyukur juga. Apa yang kalian cari? Istighfar dulu Bapak Ibu. Astagfirullah. Syukuri yang ada Bapak Ibu.
Siap? Kalau Anda bersyukur, yakin dan percaya Anda akan berikan yang terbaik untuk sekolah. Gak peduli berapapun kekurangan Anda, ya, fasilitas yang terbatas, Anda tetap berikan yang terbaik. Kelola dana BOS dengan hati nurani untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik Anda. Semoga setiap satu rupiah yang Anda kelola itu telah menolong Anda menyelamatkan kita yang banyak dosa ini. Setuju Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanannya, mulai sadar gak? Fokus kepada hal yang baik. Oke? Are you okay? Oke, simpulkan ya. Untuk menjaga level of energy kita Bapak Ibu, jaga gerak Anda, jaga kata-kata positif, fokus kepada hal yang baik. 3 ini saja. Gerak, hilang semangatnya, gerak aja dulu. Kata-katanya harus selalu positif, fokus kepada hal yang baik. Apa yang Anda miliki? Ya, fokus di sini. Setelah saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak usah pikirkan yang nggak ada. Fokus aja masa-masa yang ada. Oke? Ada kekurangan guru, nggak tahu, fokus aja berikan yang terbaik. Nanti Tuhan kasih yang terbaik juga kok. Allah itu maha adil. Anda berikan yang terbaik, Allah kasih yang terbaik. Itu dia. Clear sampai di sini? Oke. Untuk level of energy minimal gerak, kata, dan fokus. Sudah selesai. Terakhir, ya. Saya lanjut saja. Find the grand why. Terakhir ini. Nah, kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Itu hidup kita mencari bahagia, tenang, dan sukses, betul ya? Kita ingin hidup bahagia, kita ingin tenang, ya. Kita ingin sukses. Ini yang dicari manusia. 3 hal ini, BTS, ya. Bahagia, tenang, sukses. Ada yang cari selain ini Bapak Ibu? Jadi guru, jadi kepala sekolah untuk bahagia, tapi kenapa selama ini stres? Ya. Nikmati saja prosesnya. Memang berat itu pekerjaan. Dan di luar sana banyak orang yang banting tulang kerjanya lebih berat daripada kita Bapak Ibu. Ya. Iya, memang seperti itu. Udah pasti itu ya. Kalau harapan sesuai kenyataan ya udah nanti di akhirat sudah. Kalau di dunia itu nggak ada yang semuanya sesuai harapan kita. Betul? Tugasnya menerima setiap takdir dari Allah, pasti yang terbaik. Kalau itu tidak sesuai harapan, semoga menjadi penggugur dosa kita atau membuat kita upgrade diri untuk lebih baik. Itu dia. Nah, kembali ke Grand Why. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Simon Sinek, bukunya Start with Why. Kenapa why ini penting? Contoh ini, ya. Udah 10:30 nih ya. Lanjut sedikit lagi ya. Nah, kenapa why ini penting? Contoh gini. Ya, contoh gini. Kita sedang pelatihan nih di Makassar. Tiba-tiba, ini analogi saja ya, bukan sebenarnya ya. Anda dapat WA. Misalkan orang tua atau anak Anda masuk rumah sakit. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan? Misalkan malam ini dapat info anak Anda masuk rumah sakit, apa yang dilakukan? Izin sama Pak Kabid, betul? Misalkan Anda nggak diizinkan Pak Kabid, apa yang Anda lakukan? Berani nggak Anda mendebat negosiasi dengan Pak Kabid sampai Pak Kadis? Berani mendebat dia? Berani? Betul ya? Anggaplah dapat izin, kemudian pulang, naik apa? Sih sampai jadi foto. Naik apa? Kira-kira naik apa? Yang real, yang apa? Yang sebenarnya? Taksi ya? Pesawat Grab misalkan ya. Oke, anggaplah dapat Grab. Belum masuk Jenai Ponto, masih di perbatasan, bannya meletus. Apa yang dilakukan? Nelfon mungkin keluarga, jemput dia di perbatasan, betul ya? Oke, dijemputlah sama keluarganya. 500 meter lagi sampai rumah sakit, habis bensin. Apa yang dilakukan? Rela gak Anda lari atau jalan ke rumah sakit? Rela gak? Rela. Pertanyaan saya, kenapa Anda mau melakukan itu semua?
Karena Anda punya alasan. Betul? Ya. Jadi ketika kita punya alasan, maka kita akan mencari berbagai macam how untuk sampai tujuan. Kuat ini hasilnya. Clear sampai di sini? Contoh kedua, Anda dapat WA di telepon, anak tetangga Anda masuk rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Mendoakan. Semoga cepat sembuh. Anda mau pulang seperti contoh yang pertama, Anda rela melakukan berbagai hal untuk sampai jadi konten? Kalau Anda mau melakukan hal yang sama seperti contoh yang pertama, perlu dipertanyakan, anak siapa ini? Kenapa Pak? Pengalaman ya? Intinya, kalau kita punya why yang tepat, kita akan melakukan berbagai cara, betul? Betul tidak? Start with why. Jadi ketika jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi bendahara, kamu apa alasannya? Kenapa Tuhan takdirkan saya jadi kepala sekolah? Why, dan why? Tanya itu, gali, cari, renungkan itu pertanyaan. Ya, seperti malam, tanya, kenapa saya jadi kepala sekolah? Why? Kenapa saya jadi guru? Why? Kalau proses paling ketemu jawabannya ya, manusia kan diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tapi why? Itu dia. Anda tahu kasih jawabannya. Kalau di training ISQ 2 hari kita bahas why ini, 2 hari kita bahas why di training ISQ. Ya. Nah, semoga Bapak Ibu ada kesempatan nanti bisa ikut training ISQ yang 2 hari full. Ya, amin. Oke, lanjut. Ya, saya tahun lalu kami training ISQ full 2 hari sama dinas kesehatan Jeneponto. Kemudian akhir tahun kemarin juga ISQ full 2 hari dengan dinas sosial Jeneponto juga. Dinas pendidikan belum. Padahal anggarannya paling banyak. Ya, semoga Pak Kabid kita bisa menganggarkan tahun depannya. Amin. Nah, Dan why? ISQ membagi why jadi 3. Strong why, big why, grand why. Tadi kita sepakat why penting ya. Nah, tapi hati-hati, why ada 3 kalau di kami. Strong why berhubungan dengan materi. Nah, ini dia. Big why berhubungan dengan emosi. Grand why berhubungan dengan spiritual. Strong why semangat bekerja karena gaji. Semangat ke sekolah karena TPP. Cair. Semangat ke sekolah karena sebagai hak dan kewajiban, dapat hak dan kewajiban, materi lah. Ya, dapat rumah dinas, ya, mobil dinas, kendaraan dinas, motor dinas. Nah, itu semangatnya karena materi, strong why. Yang kedua apa? Big why. Why? Semangat sekolah kenapa? Karena posisi, jabatan. Ketika tetangganya nanya, tugas di mana Pak? Kepala sekolah. Ya, P3K. Jalannya gini kan? Apa tugas sekolah? Bendahara. Dana bos gue yang pegang. Lihat orang nggak pakai mata, pakai hidung. Kebanggaan. Big why. Semangatnya bukan karena strong why, tapi karena pengakuan, jabatan, penghargaan, penghormatan. Sama orang berangkat haji hanya untuk dapat gelar haji saja. Ya. Pulang-pulang ke rumah dipanggil haji. Kalau nggak ada hajinya nggak mau datang dia. Naik status sosialnya jadi kaya. Ini karena big why. Tapi nggak cukup, Anda harus punya grand why. Apa itu? Bekerja sebagai pengabdian kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi bendahara. Untuk apa? Mengabdi kepada Allah melalui pekerjaan saya. Grand why. Itu dia. Maka ketiga ini harus digabungkan. Nggak boleh hanya dipisah-pisahkan, Bapak Ibu. Materi boleh kita cari, kita kejar, tapi jangan itu satu-satunya, betul? Karena materi terbatas, ada habisnya, dan tidak ada puasnya. Ada yang sudah puas dengan gaji kepala sekolah? Enggak, betul? Enggak ada puas. Dikasih 2 kali lipat, sekalipun Anda enggak akan pernah puas. Manusia enggak bisa puas, Bapak Ibu.
Saya pernah berpikir mungkin ketika dapat 100 juta udah selesai, udah puas. Ternyata ketika dapat 100 juta biasa aja, dan pengen cari 100 juta lagi. Nggak, manusia nggak pernah merasa puas. Jadi jangan jadikan Strongway menjadi pusat. Karena kalau Strongway jadi pusatnya, Anda semangat hanya tanggal 1 saja. Betul? Ketika gajian semangat nggak, Pak Bu? Semangat atau sangat semangat? Sampai tanggal berapa? Itu dia, ya. Masih mending tanggal 5 kalau numpang lewat. Ditunggu sama BPD, ya kan? Belum lagi pinjol. Selesai sudah. Semangatnya hanya tanggal 1 saja. Apalagi bapak nih ya, atau yang dipegang istri, ada semangatnya dia kerja. Nah, itu dia. Big Y, Grand Y. Gabungkan ini Y-nya spiritual menjadi pusatnya, emosional dan fisikal. Jadi Anda jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi bendahara, semangatnya karena spiritual. Saya mengabdi kepada Allah melalui pekerjaan saya. Saya akan kelola dana bos dengan baik, sebaik-baiknya, tanpa mengambil sedikit pun hak orang lain. Maka Anda akan bekerja dengan penuh spiritual. Anda akan menjaga emosional Anda, dan fisikalnya ini akan datang dengan spiritnya Bapak Ibu. Gak perlu lagi kita fokus mencarinya. Tuhan sudah siapkan rezeki kita masing-masing. Sepakat? Itu dia. Nah, ini saya lewat saja. Oke, ini terakhir. Ya, ini dia. Maka sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, udah gak usah lagi mulai dari cari kepastian, tantangan, eksis. Ini yang dulu nih. Dulu. Sekarang kita mulai dari atas nih. Temukan dulu makna dan tujuan hidup kita untuk apa. Baru kita akan berpikir apa kontribusi yang kita berikan untuk sekolah. Itu jadi foto. Dan ini yang 5 ke bawah, ini Tuhan sudah siapkan dengan sendiri. Kalau Anda berpikir kontribusi, pasti Anda akan dicintai, betul? Anda akan eksis. Anda akan mendapatkan kepastian rezeki dari yang nggak pernah Anda duga-duga. Itu dia. Percaya saya Bapak ini. Kalau fokus kita mengabdi, kontribusi, rezeki dia akan mengalir dengan sendiri. Percaya saya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman, sudah banyak makan asam garam. Gak perlu saya ajari lagi. Ini hanya saya ingatkan saja Bapak Ibu. Jangan sampai lupa tujuan hidup kita. Mau kemana, untuk apa, untuk siapa. Itu dia. Clear sampai sini Bapak Ibu. The Grand Y adalah jadikan setiap pekerjaan kita bagian dari pengabdian kepada Allah. Masalah rezeki Tuhan sudah atur semua. Are you ready? Baik, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Sebelum saya close, ada pertanyaan? Ya boleh, silakan Pak. Nama siapa? Ya, silakan Pak Ismail. Ya. Saya hanya mau juga bagi cerita. Boleh, pakai mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih besar suaranya saya berdiri. Ya, boleh. Berbagi cerita ini Pak. Silakan. Materi malam ini sebenarnya saya lakukan 19 tahun yang lalu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Suatu hari Ya. saya datang ke sekolah, hujan deras. Iya. Hujan deras. Dari arah Bangkalan ke Parsang Biru yang jauhnya itu sekitar 50 km. Wah, jauh sekali. Ya. Dan orang yang pertama sampai di sekolah adalah saya. Wah. Sampai di sekolah, saya berdiri di teras kantor. Datanglah guru honor. Langsung bilang, Pak, minta maaf terlambat karena hujan. Lalu jawaban saya, Pak, itu penjual jas hujan payung di yang jalanan yang kita lewati, lembu-lembuan nih. Dia sudah banyak debunya situ. Saya kira lamanya tergantung tidak ada beli. Kenapa kita tidak berpikir solusi hujan adalah payung atau jas hujan? Besoknya Pak, semua guru pakai jas hujan. Banyak kata-kata yang baik. Tuhan. Itu. Ya. Masih banyak lagi Pak sebenarnya.
Saya jawab. Tapi ini luar biasa kisahnya ya. Saya ingat kepala sekolah saya dulu ketika saya SMA, Bapak Ibu, ya. Jadi ini kepala sekolah baru nih, ya. Dia masuk hari pertama, sekolah saya itu kotor ya, berantakan dulu di kampung itu. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Setiap hari ya, dia keliling semua kelas. Setiap ada sampah ambil buang, ambil buang, ambil buang. Tanpa berkata-kata. Hanya dalam waktu 7 hari sekolah kami bersih. Karena semua siswa, semua guru ikut apa yang dilakukan kepala sekolah. Tanpa berkata-kata, tanpa memerintah, hanya memberikan contoh. Oke, clear sampai sini. Tadi Bapak kasih contoh kan? Semuanya ikut. Oke, clear sampai situ. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Kata-kata tidak cukup. Anda sebagai leader, jadilah contoh yang baik. Apa buktinya? Coba ikuti saya. Ini terakhir, penutup. Coba tangannya seperti ini Bapak Ibu. Lihat saya. Lihat. Ikuti apa yang saya perintahkan. Siap? Dengarkan kata-kata saya Bapak Ibu. Ikuti apa yang saya perintahkan. Letakkan tangannya dengan cepat di dagu. Dagu Pak. Dagu. Bos, dagu bos. Bos. Dagu Pak. Bos lah, dagu Pak. Ya. Oke. Bu, dagu Bu. Dagu. Nah. Oke. Sudah cukup. Hampir 80% lebih dagunya pindah ke atas. Betul? Karena mengikuti apa yang saya contohkan, bukan apa yang saya ucapkan. Sebagai kepala sekolah, sebagai guru, lakukan apa yang Anda ucapkan. Clear? Gak cukup hanya kata-kata. Do it, lakukan. Berikan contoh, role model. Gak bisa anak Anda rajin sholat tepat waktu kalau Anda sholat gak tepat waktu, gak mungkin. Maka lakukan. Pulang dari sini, praktekkan. Sepakat? Sepakat. Tepuk sebelahnya, bos. Begitu bos. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, terakhir Bapak Ibu, lagi-lagi ya. Ya. Buya Hamka berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Jadi apa bedanya kita dengan hewan Bapak Ibu? Kalau kita nggak bisa memaknai pekerjaan kita adalah bagian dari mengabdi kepada Allah. Gak usah hitung-hitungan, gaji gak cukup, TPP gak cukup, gak usah hitung-hitungan sama Allah Bapak Ibu. Anda berikan yang terbaik, Allah kasih yang terbaik. Mungkin bukan dalam bentuk uang, mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi anak-anak Anda sehat, anak Anda sukses. Orang tua saya nggak kaya, dua-duanya guru ASN. Tapi alhamdulillah anaknya semuanya berhasil, Bapak Ibu. Bisa jadi Allah kasih rezeki seperti itu. Mungkin nggak kaya, rumahnya nggak bagus. Tapi bapak saya bisa bangun masjid, bukan dari uangnya. Tuh ya, berkah kehidupannya Bapak Ibu. Maka mari kita doa sama-sama untuk pertemuan kita malam hari ini semua. Doa Allah bimbing kita semua. Setuju Bapak Ibu? Mari kita doa sama-sama, renungkan hatinya, renungkan pikirannya. Izinkan saya pimpin doanya, izin ya. Pikiran Pak Ustadz, izin guru saya, orang tua saya, izin saya pimpin doa. Mari angkat tangan kecil kita, renungkan hati kita, sama-sama berdoa. Kita mulai dengan awali dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji hanya milikmu, segala keagungan hanya milikmu. Salawat Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, kami bersyukur hari ini Kau kumpulkan kami, Kau takdirkan kami berkumpul dengan orang-orang yang baik. Terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan, rezeki yang Kau curahkan kepada kami. Maafkan kami jika selama ini jarang bersyukur kepadamu. Padahal Kau sudah berikan kami begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia. Kau berikan kami kesehatan, kami bersyukur, lupa bersyukur kepadamu ya Rabb. Ya Allah, hari ini saya berjumpa dengan para guru, kepala sekolah bendahara. Jadikanlah pekerjaannya sebagai pengabdian kepadamu ya Allah. Terima setiap pekerjaannya menjadi amal jariah untuknya ya Allah.
yang mampu menyelamatkannya kelak di hadapan ketika semuanya sudah berakhir di dunia ini ya Allah. Ya Allah, mungkin tidak banyak ibadah kami yang bisa menolong kami, mungkin tidak banyak baca Quran kami yang bisa menolong kami, tapi jadikanlah satu orang anak didik kami yang mampu menyelamatkan kami masuk surga-Mu ya Allah. Jadikanlah uang yang kami kelola ini bisa bermanfaat untuk sekolah kami, untuk anak didik kami, hingga mereka menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha. Cukup bagi kami untuk mengantarkan kami masuk dalam surga-Mu ya Rabb. Kami sudah terlalu banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf ya Rabb. Maka jadikanlah sisa usia kami ini, sisa pekerjaan kami ini, kami abdikan semuanya untuk-Mu ya Rabb. Maafkan kami jika selama ini kami banyak hitung-hitungan dengan-Mu. Maka mulai hari dan seterusnya jadikanlah kami terus bersyukur, berikan yang terbaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.